Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan tentunya masih bersama dengan Profesor Masyita di sini, kita bicara mengenai perempuan dan tantangan zaman. Mhm, Kita bicara mengenai dari tingkatan awal terlebih mhm, dahulu. mhm, Ketika zaman dulu Bu ya, mhm. ada sebuah sejarah yang Mhm. menyebutkan bahwa di mana ketika lahirnya seorang perempuan maka Iya. dikubur Mhm, hidup-hidup zaman begitu. jahiliyah namanya, Zaman betul. jahiliyah yang kemudian juga dikatakan bahwa sebagai aib ketika Iya, lahirnya ketika sebagai seorang perempuan iya, begitu. Kenapa bisa tercetus pikiran seperti itu awal iya. mulanya? Jadi karena pada zaman itu kan siapa yang kuat, ya, zaman jahil itu zaman kebodohan ya, Mhm, berpandangan bahwa yang kuat itu adalah laki-laki pada waktu itu. Jadi perempuan ini adalah orang lemah, mhm, ya, karena itu ada banyak ya stereotype dalam kehidupan kita ini bahwasanya menempatkan perempuan itu pada posisi yang lemah. mhm, Apa-apa laki-laki didahulukan, mhm. ya, tanpa melihat potensi, kompetensinya, melihat kemampuannya. Ya sebenarnya kan kita tidak ingin membedakan, Betul. ya, antara laki-laki dan perempuan. Tetapi bagaimana kita mengembangkan orang yang punya potensi? Misalnya laki-laki punya potensi, oke kita kembangkan. Tetapi jangan dilupakan masih ada perempuan yang juga potensinya bisa dikembangkan, gitu. Mhm, Jadi bagaimana kita mengembangkan? Misalnya dari kecil, biasanya nih orang tua nih, mhm. ini wanti-wanti bagi orang tua. Orang tua sering dari kecil itu membedakan. Ya, lahir anak laki-laki, wah, lahir tampan, Ya. gagah, ya kan, laki-laki. Karena itu laki-laki diprioritaskan. Mhm, Dulu ya, saya pernah mendengar hasil penelitian. Kalau makanan di rumah, ya, kalau makanannya misalnya terbatas, ya, kan mhm. banyak keluarga kita mesti terbatas. Betul. Tapi yang diistimewakan itu adalah laki-laki, Mhm. ya, bagian dada, ayam misalnya, dan lain-lain itu diberikan kepada laki-laki. Perempuan, padahal dia untuk masak. Ya. Perempuan bagian-bagian ya yang apa sayap-sayap lah, Mhm, bahkan mungkin cuma airnya doang, nggak ada mhm. isinya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Jadi tolong orang tua jangan membedakan dari kecil. Kebiasaan itu. Kalau Baik. misalnya mau sekolah, udah laki-laki dulu, perempuan nantilah Skala prioritas belakangan. mungkin lebih Prioritas kepada laki-laki. laki-laki. Itu Padahal itu salah ya, Bu ya? iya, Mhm, kebiasaan sebenarnya itu, mhm, budaya. mhm. Dan budaya itu mestinya tidak harus kita pertahankan, harus Apabila kita memang, rombak. di luar dari konteks yang sebenarnya Iya, begitu ya? tapi kalau memang laki-laki lebih mampu, lebih bisa dikembangkan, silahkan. Tapi kalau perempuan lebih mampu, kenapa harus menjadi urutan kesekian gitu prioritasnya? Baik, Nah ini dan sesuatu yang mungkin harus kategori kita yang lebih robah. mampu di sini pun juga Ah, bukan bukan hanya dilihat dari kemampuan intelektualnya atau mm, kemampuan dari kecerdasannya, mm, tapi sejauh mana kemampuan ini sendiri diukur oleh orang tuanya masing-masing ya Bu ya, dengan ya, potensi mereka ya, dan masing-masing. semangat dari anaknya Mhm, juga ya dikembangkan. Jadi tidak ada pembedaan gitu. Tidak ada pembedaan. Walaupun laki-laki perempuan berbeda, jelas. ya, Saya dengan ya, sampean kan berbeda, betul. ya. Tidak harus sama gitu. Mhm, Tetapi tidak dibedakan. mhm. Tidak dibedakan. Sehingga kalau ada dibedakan itu nanti akan ada yang dikucilkan. Baik, Akan ada yang menjadi marginal, baik. yang terpinggirkan. Mhm, Akan ada hak-hak yang tidak bisa dikembangkan. mhm, Nah, jadi sebenarnya rasa keadilan kalau dalam Islam itu mhm. adalah rasa keadilan itu memberikan peluang untuk berkembang sama-sama baik laki-laki maupun perempuan. Baik, luar biasa. Karena kalau kita bicara mengenai peranan dari perempuan ini sendiri, begitu banyak juga sejarah yang menyebutkan bahwa Mhm. tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa ya Bu ya, baik itu Ya, di Indonesia atau dalam perjuangan Islam. Tapi mungkin balik lagi dalam kondisi di mana masa ketika lahirnya seorang putri di dalam atau di tengah-tengah keluarga itu tadi ditumbuh besarkan dan kemudian juga di dalam fase-fasenya kadang pendidikan-pendidikan itu tadi ada beberapa yang kemudian juga mendapatkan perbedaan dan lain sebagainya. Tapi pada saat ketika usia yang mungkin sudah menginjak ada beberapa kategori usia yang mungkin sudah mulai haid atau menstruasi ya Bu ya. Ada yang mungkin ya, sudah dari SD atau ya, dari SMP atau SMA tergantung dari hormonal para masing-masing. wanita itu tadi. Tapi secara umum Bu, ketika perubahan antara proses wanita yang kemudian juga dikenal dengan sebutan anak perempuan Ya, begitu ya untuk bisa menuju ke dalam proses tahapan selanjutnya yakni menstruasi
haid dan lain sebagainya, Iya. kan itu dikatakan sebagai tandanya balik seorang Iya, perempuan iya, begitu ya. betul. Artinya memang hak dan kewajiban sudah Mm, ditanamkan ke dalam dibebankan, diri iya. perempuan itu tadi. Nah, sejauh mereka yang kemudian juga belum memahami akan pemahaman agama dengan kondisi yang mungkin masih usia belia tapi diberikan Allah untuk kemudian mereka haid itu tadi, Bu, sejauh mana peranan orang tua di sini dalam menggambarkan dan mendidik anak perempuannya ketika Iya. sudah mengalami menstruasi? Iya. Jadi memang dalam konteks ini tadi terkait dengan pembiasaan ya, satu pembiasaan ya. Karena kebiasaan itu biasanya menjadi uruf ya. Uruf itu menjadi hukum nanti. Nah, jadi kalau dari kecil anak itu dibiasakan pertama hidup mandiri, kemudian dia mengerti akan dirinya. Jadi seorang anak itu harus diberikan pengetahuan tentang dirinya. Dirinya seperti apa? Misalnya seorang perempuan itu ketika dia menjelang haid, dia harus tahu bagaimana kesehatan reproduksinya. Jadi kesehatan reproduksi ini penting bagi seorang perempuan, terutama ya apabila orang tuanya punya kemampuan untuk menjelaskan atau bisa diterimanya melalui bahan-bahan bacaan. Jadi orang tua harus mengarahkan. Seorang perempuan itu kalau sudah berusia sekian kan, dia harus memisahkan diri dari laki-laki. Dia tidak boleh tidur sekamar. Betul. Itu kan tuntunan agama tuh seperti itu. Ya, jadi dia mengenal bagaimana kesehatan reproduksinya yang harus dipelihara. Ini juga berdampak kepada image yang dibangun terhadap perempuan. Karena kalau dia tidak paham dan kesehatan reproduksi, barangkali dia menganggap bahwa ketika dia haid atau mens pertama misalnya usia 12 tahun ada tuh sampai 15 tahun misalnya, pada saat itu dia beranggapan wah aku ini sudah boleh punya pacar. Aku nih kalau punya pacar aku dengan bebas bisa memperlakukan diriku. Ya, kalau dia tidak mendapat pengetahuan. Kemudian pada saat itu aku boleh kawin. Kenapa? Karena ya contoh saya yakin walaupun tidak ada penelitian yang seksama dalam konteks ini bahwa Indonesia kan pernikahan anak itu kan Cukup tinggi. Nah, saya khawatir dengan tidak ada bekal tentang kesehatan reproduksi bagi perempuan. Itu memicu bahwa perkawinan anak. Karena mereka tidak sadar bahwa kesehatan reproduksinya itu belum matang. Betul. Untuk dia berkeluarga. Sementara orang tua tidak memberikan pemahaman. Apalagi ironisnya orang tua ingin melepaskan beban tanggung jawabnya sehingga kalau dikawinkan lebih muda, Betul. anaknya itu masih muda misalnya belum waktunya, dia akan bebas dari tanggung jawab. Betul. Itu yang sering Nah, terjadi. itu yang berbahaya. Jadi sebetulnya bagaimana memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi perempuan. Itu berkaitan bagaimana kita menciptakan supaya kawin anak itu kita hindari. Ya. Kita kurangi sekurang-kurangnya atau kita hindari. Nah, kemudian apabila ini tidak bisa kita lakukan, maka paling tidak yang pertama bahwasanya orang tua harus diberikan sosialisasi, penyuluhan berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan berkaitan dengan perkawinan anak. Berkaitan dengan dampak-dampak Apabila karena begitu banyak ya Bu ya penyakit-penyakit yang kemudian juga rentan dipicu karena salah satunya pernikahan dini itu tadi atau pernikahan anak. Karena mereka tidak bisa merawat kesehatan reproduksinya. Kita ketahui memang pemerintah sendiri menganjurkan untuk pernikahan itu sendiri equal atau seimbang antara usia laki-laki dan perempuan dengan peraturan terbarunya di usia 19 tahun Bu ya. Kenapa? Karena adalah di samping untuk mempersiapkan kematangan reproduksi perempuan ya karena dia hamil kan menanggung beban dan nanti punya anak, bagaimana dia lagi mensosialisasikan kehidupan yang sehat buat anaknya. Baik. Nah, jadi ini yang pertama sekali saya kira bagaimana kita mensosialisasikan, melakukan penyuluhan kepada orang tua Dan orang sehingga tuanya, tidak terjadi seperti zaman dulu. Betul. Ya seadanya dia mau kawin-kawin malah orang tua bangga kalau anaknya kawin. Betul, masih karena muda. cerminan dari sekarang orang tuanya mengikuti dari orang tua sebelumnya. Karena menganggap bahwa SD lulus saja belum, tapi sudah menikah dengan kondisi yang sehat-sehat saja tanpa ada penyakit dan lain sebagainya. Dan malah ada pemio kan. Betul. Apabila lama sampai tua, sampai remaja tidak kawin itu nanti
kada payu lah dalam tanda petik, mohon maaf nih, agak Baik. minor, Baik. atau bujang tuha lah. Nah ini kan Stigma-stigma salah stigma seperti seperti itu masih ada tertanam di sebagian walaupun tidak semuanya. Baik, nah itu yang tadi kemudian juga perlu menjadi PR dan perhatian bagi kita semua. Nanti kita akan bahas seputar peranan dari perempuan ketika sudah mau memasuki masa remaja untuk kemudian juga sampai pada persiapan ketika sudah siap lahir batin untuk menikah begitu. Kemudian juga pada saat menikah ada hal yang kemudian juga akan dihadapi, yakni kemungkinan untuk diberikan amanah oleh Allah, yakni kehamilan, menyusui, dan tahapan-tahapan selanjutnya akan kita bahas. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.